Bayangkan, sebuah brand yang biasanya bikin AC dan kulkas, sekarang bikin laptop. Apakah ini menjadikan laptop ini sebagai laptop paling adem di Indonesia? Apakah laptop ini harus isi freon? Nggak, itu saya bercanda ya. Ini sekarang saya serius. Ini bisa jadi sebuah laptop yang menjadi laptop terbaik ya, terutama untuk laptop lokal di tahun ini. Ada beberapa alasannya. Pertama, harganya bagus. Kedua, performanya juga oke. Dan ini spesifik banget untuk orang-orang yang cari laptop untuk sekolah, untuk belajar, dan butuh mobilitas tinggi. Dan kenapa saya kasih alasan seperti itu? Saya akan bahas di video kali ini. Jadi selamat datang di Curhat Gadget. Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan ini adalah Polytron Luxia Pro i5. Dan ini adalah salah satu dari 3 produk perdananya Polytron untuk kategori laptop. Dan ini adalah yang segmen tengah. Karena masih ada Luxia i3 untuk segmen di bawahnya yang cocok untuk yang masih sekolah. Dan kemudian ada Luxia Ultra 5 untuk yang paling topnya, cocok untuk yang kejar performa paling maksimal, dan ini yang di tengahnya, cocok untuk yang mobilitasnya tinggi dan kebutuhannya lebih banyak untuk content creation, dan juga kayak nyiapin konten atau ngedit konten. Nah, ini akan cocok. Tentang harganya pun menurut saya cukup masuk akal di 7 jutaan, dan dapat apa aja kalau beli laptop ini. Yang pertama, dan yang paling saya suka adalah ini, enteng banget. Ini bobotnya nggak nyampe 1 kg. Padahal ini pakai material magnesium aluminium alloy yang bikin feel di tangan tuh rasanya premium, nggak murahan, dan bisa dibuka dengan satu tangan dengan mudah. And that's a vital point. Sekarang bayangin aja, banyak di antara kita yang commuting atau pergi ke kantor atau ke sekolah gitu ya, di sebuah perkotaan yang besar, terutama di Jakarta yang trafficnya itu luar biasa banget ya. Dan kalau laptop yang dibawa berat, yang dipanggul di punggung itu berat, itu akan bikin capek. Ketika nyampe kantor, ketika nyampe sekolah, udah kecapean duluan, moodnya udah turun duluan. Jadi sebenarnya kebutuhan untuk sebuah laptop yang ringan itu lama-lama makin krusial, terutama di daerah-daerah yang transportasinya ya seramai Jakarta. Jadi ini menurut saya jadi masuk akal banget, jadi relevan banget untuk punya laptop seringan ini dan sekokoh ini untuk dibawa kemana-mana. Jadi kalau kamu masih sekolah, masih mahasiswa, kemudian kamu adalah pekerja kantoran, kamu manajer, atau kamu mungkin adalah anak-anak agency yang butuh mobile kemana-mana dan tetap bawa laptop, menurut saya laptop yang ringan banget kayak gini, ini adalah sebuah kewajiban. Kudu, harus. Dan kemudian fitur lainnya yang keren adalah layarnya. Layar laptop ini 14 inci, resolusi 1920x1200 pixel, bertipe IPS dengan akurasi warna 100% sRGB. Dan buat dibawa keluar ruangan pun aman karena brightness-nya sampai 400 nits. Dan rasio layarnya udah 16:10, udah kayak laptop keren lainnya. Dan buat layar begini, hal yang ditampilkan pun akan jadi lebih natural dengan sharpness yang baik. Ini akan cocok banget untuk edit video pakai CapCut, atau desain pakai Canva, atau nonton drakor. Aman. Dari sisi performa, laptop ini juga tergolong bagus, meski bukan yang paling baru. Karena laptop ini ditenagai Intel Core i5 1235U dengan 10 core dan 12 thread. Dan masih dilengkapi dengan RAM 16GB LPDDR5 dual channel dan storage yang tersedia dalam 2 varian, 256GB dan 512GB dengan teknologi SSD PCIe Gen 3. Jadi booting lebih cepat. Dan di sini juga udah ada Intel Iris Xe Graphics, dan kombinasi ini menghasilkan performa yang cukup dengan daya yang hemat. Jadi buat kerja lama pun ini akan lebih awet dayanya. Dan storage-nya itu upgradable, jadi aman aja. Kemudian untuk baterai di laptop ini adalah 55 Wh dan disertai dengan charger 65 Watt yang lebih mirip dengan charger smartphone kalau menurut saya sebenarnya. Dan klaim dari Polytron ini bisa tahan hingga 10 jam pemakaian dengan kondisi tertentu. Tapi di kondisi aktual, saya rasa pemakaian 6-9 jam bukan mustahil buat didapat. Tergantung seberapa berat load kerjaan kamu di laptop ini. Buat kerja mobile, ini masih aman. Dan juga yang saya suka dari laptop ini adalah nggak pelit colokan. Di sini ada HDMI, 2 USB-C, di mana salah satunya sudah full function, kemudian ada 2 USB-A 3.0, kemudian ada 1 USB-A 2.0, ada audio jack combo, kemudian di bagian sisinya juga ada webcam switch, dan ada Kensington lock-nya juga. Dan ini lengkap banget. Udah nggak perlu dongle converter lagi kalau mau colok SSD eksternal, mouse, proyektor, dan lainnya.
semuanya bisa. Dan sebenarnya saya agak kesulitan untuk menilai apakah laptop ini bagus atau enggak, karena ini adalah produk perdana dari Polytron dan nggak ada benchmarknya, karena Polytron belum pernah bikin laptop sebelumnya. Jadi saya agak kesulitan di bagian itu. Tapi satu hal yang pasti adalah Polytron itu sudah lama sekali, sudah berumur 50 tahun di tahun ini. Dan pasti ada sebabnya kenapa perusahaan itu bisa bertahan selama itu. Pertama adalah karena pelanggannya loyal atau setia sekali, dan yang kedua adalah kualitasnya yang diakui bagus. Dan untuk produk laptop ini, itu tercermin dari kepercayaan diri Polytron memberikan Polytron Protect Plus Accidental Damage Protection selama 2 tahun. Mungkin terdengar mirip-mirip dengan merek lain, tapi ada hal yang membedakan. Ada poin untuk bisa diklaim bukan hanya kerusakan kena cairan, tapi juga bencana alam seperti gempa atau tsunami, kebakaran, dan bahkan perampokan. Ini jelas kepercayaan diri yang tinggi dari sebuah brand yang baru rilis produk perdananya. Dan untuk hal ini, saya benar-benar angkat topi buat Polytron. Dan kalau kita balik lagi bahas laptopnya di sini, sebenarnya, apalagi yang perlu dibahas ya? Oh iya, di sini juga ada tombol dedicated untuk Copilot, agar lebih mudah pakai Copilot-nya. Jadi kalau kalian suka pakai AI, di sini akan lebih gampang. Tinggal pencet aja tombol Copilot-nya, kalian akan bisa langsung ngobrol sama AI. Dan selebihnya menurut saya sih aman aja, keyboardnya nyaman, touchpad-nya nyaman, audionya juga oke, nggak macem-macem, tapi oke hasilnya. Wireless connection-nya pun support Wi-Fi 6, jadi otomatis aman buat internetan, bisa cepet. Oh ya, dan info tambahan, kalau untuk tipe yang Luxia i3 itu bisa dibuka sampai 180 derajat, jadi kayak lurus gitu. Tapi untuk tipe ini dan yang Ultra 5 itu bisa dibuka ya hampir 180 derajat lah, ya hampir lah. Tapi semuanya ini bisa dibuka dengan ringkas pakai satu tangan ya, jadi nggak ribet, nggak repot ya, jadi benar-benar strong banget bagian hinge-nya, saya suka banget, dan ini nunjukin kualitas build-nya juga bagus banget kalau menurut saya. Dan juga meski bukan peruntukannya, tapi kalau mau dipaksa buat main game pun ternyata selama gamenya casual dan nggak butuh spek yang terlalu tinggi, di sini masih aman aja buat jalan. Apalagi game yang santai, yang buat dimainin di sela mumet belajar atau kerja, ini aman aja. Atau beberapa game yang kompetitif dikit ya masih bisa lah di sini. Dan kalau kamu berminat sama laptop ini, langsung aja cek di toko officialnya Polytron di e-commerce kesayangan kalian, atau cek di sosial medianya Polytron. Dan final statement dari saya, menurut saya ini adalah sebuah inovasi yang luar biasa dari brand lokal yang sudah 50 tahun ada di Indonesia. Dan ini nggak nanggung rangkaian produknya, ada motor listrik, tiba-tiba bikin mobil, tiba-tiba bikin laptop. Inovasi yang nggak nanggung dan saya kagum banget, sumpah. Ini keren banget kalau menurut saya, sebuah kenaikan kelas yang luar biasa dari brand lokal menghadirkan teknologi yang semacam ini. Saya apresiasi sekali, tapi saya jadi penasaran apakah ini cuma jadi inovasi yang impulsif aja karena kebetulan lagi memperingati 50 tahun. Next-nya akan seperti apa? Apakah inovasinya akan semakin berkembang dan konstruktif gitu? Atau apakah terhenti? Nah, saya nggak tahu. Jadi, saya penasaran banget bagaimana kelanjutan dari seri Luxia ini, ya karena dari sisi life cycle, ini laptop nih kayaknya lebih singkat dibandingkan produk-produk yang lainnya. Jadi saya penasaran seperti apa Luxia berikutnya. Tapi sebagai patokan awal, ini adalah patokan yang bagus banget, benchmark yang oke, dan saya menunggu-nunggu banget bagaimana seri Luxia berikutnya. Dan sekian curhat gadget dari saya kali ini, semoga kalian suka dengan videonya, dan sampai jumpa di videonya Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!